Tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Dar El Mubarok yang kami hormati Umi Anissa Ramdaniah LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil DPRD, Bapak Daswinto. Yang saya hormati Ibu Lurah, guru saya juga karena guru almarhum, Ibu Ena. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, Bapak Wakil, Bapak RT, Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah, Al-Ustadz Anwari beserta jajaran beliau. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pesantren, pengurus Yayasan Istiqomah Nurul Amal Sumur Sari. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, baik itu wali atau orang tua santri dan santriwati. Yang saya hormati seluruh asatid yang hadir di sini, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati juga para tokoh pemuda, pemudi yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya cintai dan saya sayangi anak-anakku santri dan santriwati sekalian, yang mana insya Allah mudah-mudahan kedepannya menjadi generasi yang lebih baik lagi, yang dapat memajukan kampung Sumur Sari ini menjadi lebih baik kedepannya, menjadi lebih maju kedepannya, dan senantiasa mudah-mudahan mereka ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal muslimin liyazdadu ilman ba'da ilmin, hikmatan ba'da hikmatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama seperti biasanya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini, hingga detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang sering kita lupakan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan baik lahir batin, panjang umur dalam ketaatan, dan semoga senantiasa dibahagiakan Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dari mulai nol sampai hingga akhir hayatnya, senantiasa mengingat kita sebagai umatnya, senantiasa mencintai kita walaupun kita belum ada. Beliau senantiasa bilang, ummati, ummati. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami umatmu, kami umatmu. Rasulullah bilang, bukan, kalian adalah sahabatku. Umatku adalah yang mencintaiku, yang mengikutiku, tapi belum pernah melihatku. Jadi ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Bahkan di akhir hayatnya yang diingat adalah ummati, ummati, sambil merasakan sakaratul maut. Beliau minta kepada malaikat Israel untuk meminta rasa sakit setengahnya dari umatnya, agar umatnya tidak merasakan rasa sakit ketika sakaratul maut. Beliau mengambil rasa sakit untuk umatnya ketika sakaratul maut. Setengahnya beliau ambil agar umatnya ketika menghadapi sakaratul maut tidak begitu sakit.
Subhanallah, sampai Rasulullah bilang, wahai Israel, ternyata seperti inikah rasa sakit untuk ketika menghadapi sakaratul maut. Beliau bilang, tolong timpakan rasa sakit untuk umatku padaku. Biarkan mereka tidak merasakan rasa sakit itu. Subhanallah, ya. Begitu cintanya beliau pada kita. Maka alhamdulillah sekali saya mengapresiasi para panitia dari pemuda-pemudi Taruna Mandiri dan juga dari Irmas dan seluruhnya yang membantu program ini, menyelenggarakan program ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada mereka kekuatan, kesemangatan, dan juga mudah-mudahan mereka senantiasa ada dalam bimbingan Allah dan Rasulullah, ada dalam ridha Allah dan Rasulullah, dan senantiasa mereka tetap istiqomah di jalan yang penuh kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya bukan waktunya saya tausiah di sini, karena acaranya pemuda-pemudi, harusnya pemuda-pemudi yang tausiah, dan insya Allah setelahnya akan ditutup oleh pemuda juga. Ya. Saya hanya sebagai pertengahan saja. Berapa menit? 5 menit aja ya. Oke. Bapak Wakil Ketua Dewan Anggota DPRD. Jadi alhamdulillah anak-anak yang tadi siang lomba dan juga tadi mendapatkan hadiah adalah seluruh santri dan santriwati yang ada di sini. Alhamdulillah mereka semua totalnya sekitar 100 lebih bersama pemuda-pemudi yang ada di sini. Dan alhamdulillah mereka yang dari TK sampai kelas SMA itu mereka mengadakan ngaji setelah sekolah dari mulai jam 2 siang sampai dengan jam 8 malam atau isya setengah 8, jam 8 maksimal. Jadi mereka sudah pulang jam 8. Alhamdulillah dengan adanya dengan berkurangnya COVID, anak-anak mulai sekolah, intensitas anak-anak ke HP alhamdulillah mulai berkurang, karena dari sekolah mereka nunggu sebentar, setelahnya harus ngaji lagi. Karena ngaji di sini pakai absen, ya. Jadi kalau tidak hadir ya digoib, maksudnya itu kalau tidak hadir ya tidak dihadirkan. Jadi nanti ada konsekuensi sendiri dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah, saya hanya meneruskan perjuangan almarhum yang sudah memulai di sini. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah di sini, dan mudah-mudahan santri dan santriwati kita juga senantiasa istiqomah mengajinya, istiqomah belajarnya, dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa bersemangat ketika berangkat mengaji. Insya Allah ya, nak. Mana santri dan santriwati di mana pada tidur? Tidur? Di sini, oh iya di sini. Oke. Jadi begitu Bapak Dewan ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita sekarang mulai sudah masuk ke Al-Quran dan tahfidz. Juga mereka kalau malam ada program-program sendiri, diantaranya tadi ada pidato ya. Jadi tadi yang pidato itu yang siang tidak ada yang dibuatkan oleh saya atau ustadz-ustadz teksnya. Kalau yang kecil-kecil memang dibuatkan oleh panitia, tapi yang dewasa-dewasa yang SMP mereka wajib buat sendiri. Jadi kata saya, udah biarkan mereka yang tausiah, biarkan mereka yang pidato yang buat sendiri dari mulai kelas 6 ke atas, biarkan mereka belajar. Dan alhamdulillah tadi isi pidatonya bagus-bagus ya Bu ya. Ada yang dengar gak tadi siang lomba ya? Ya nggak apa-apa, menasehati diri mereka sendiri, menasehati ibu-ibu juga semuanya ya. Jadi karena sudah banyak tausiah dari siang, jadi saya tidak banyak tausiah lagi sekarang di sini. Biarkan nanti pemuda juga yang menutup tausiah di sini. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak Wakil Dewan, terima kasih sudah datang ke acara kami.
Ibu Lurah juga terima kasih sudah menyempatkan datang ke sini. Dan Bapak Wakil Dewan, kalau misalkan tadi saya cuma kepikiran aja, kalau misalkan ada seragam untuk anak-anak hadroh, mudah-mudahan juga ada seragam untuk anak-anak santri dan santriwati. Jadi alhamdulillah mereka sudah ada seragam satu sekarang. Rencananya memang ada seragam untuk olahraga, mudah-mudahan aja ya kalau misalkan dari Bapak Wakil Dewan menyetujui, insya Allah akan kami ajukan ya untuk seluruh santri dan santriwati ya, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah seluruh santri dan santriwati di sini memang hampir 98% adalah dari Kampung Babakan Sumur sendiri ya. Terus paling ada 3-4 orang yang dari Kediri. Mereka masih bolak-balik, tapi kalau malam mereka kadang tidak hadir karena kita maklumi ya jauh gitu. Tapi kalau yang dari sini wajib, setiap malam wajib. Karena kalau misalkan malam tidak hadir, besoknya ketika ngaji ikro mereka tidak bisa setoran. Karena malamnya tidak hadir. Jadi kalau malam itu wajib hadir, apapun kegiatannya, baik muhadoroh, baik itu hafalan ataupun maulid, mereka wajib hadir ketika malam hari agar bisa siangnya setoran. Kalau misalkan yang sudah masuk ke Al-Quran, agar bisa setoran tilawah ke saya ketika jam 3:30 pagi sampai 5:30. Jadi alhamdulillah anak-anak yang tilawah sekarang sedikit demi sedikit mereka mulai istiqomah untuk tahajud. Sebelum setoran ke saya bilang ke mereka, sok nak tahajud, doakan orang tua kamu, akan beda hasil rezeki orang tua kamu yang kamu doakan dengan yang tidak kamu doakan. Ya, sok belajar, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat tahajud dan 3 rakaat witir. Atau kalau witirnya misalkan berat untuk 3 rakaat, udah 1 rakaat nggak masalah. Misalkan ngantuk dan lain sebagainya, yang penting mah istiqomahnya, sedikit demi sedikit tidak masalah. Alhamdulillah anak-anak kita yang tilawah mulai istiqomah, walaupun hanya beberapa ya yang istiqomah, tapi nggak masalah, mudah-mudahan menambah ya. Karena kalau sudah 5:30 tidak ada lagi setoran ke saya, maka dianggap tidak ada setoran gitu. Jadi mulai 3:30 pagi sampai 5:30 mereka wajib setoran ke saya. Ya berarti cukup sekian saja dari saya. Intinya Bu, kalau dari saya tidak akan banyak tausiah, cuman saya akan memberikan satu wasiat cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang sudah diberikan kepada sahabat Rasulullah namanya Mu'adz. Wasiat cinta ini adalah doa. Jika ibu mengamalkannya, bukan berarti ibu langsung kaya, bukan. Ya, atau ibu tiba-tiba sekarang sakit langsung sembuh, tidak. Tapi doa ini akan menambah ketenangan hati kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kita dalam keadaan apapun akan bisa menenangkan hati kita. Wasiat cinta ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya kepada sahabat yang bernama Mu'adz. Beliau bilang, wahai Mu'adz, saya mencintai kamu. Bayangkan ibu-ibu kalau misalkan kita lagi ada masalah ya, ada masalah, terus kita membayangkan ketika maulid, hadir di maulid, terus Rasulullah datang, ya Nabi salam alaika, terus kita bayangin Rasulullah datang dan jadi saya pengen nangis lagi. Dan menepuk pundak kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih. Dalam kondisi apapun jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bayangkan kalau misalkan ketika kita lagi maulid, banyak masalah, lalu kita mahalul qiyam membayangkan ketika ya Nabi salam alaika, Rasulullah datang ke hadapan kita, wahai ibu A, wahai bapak A, jangan sedih, Allah bersama kita. Allah bersama kita dalam setiap langkah kita. Maka waktu itu
Rasulullah saking cintanya kepada sahabat beliau yang bernama Muaz bilang, saya mencintai kamu Muaz. Maukah kamu saya wasiatkan sesuatu? Iya ya Rasulullah. Apa? Satu doa. Apa? Allahumma. Insya Allah sudah hafal semuanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini maknanya sangat dalam. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong saya ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu ya Allah. Dalam kondisi apapun, baik itu marah, baik itu senang, baik itu susah, dalam kondisi apapun. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur padamu ya Allah. Dalam hal keadaan apapun, baik itu kita lagi punya uang, lagi punya hutang, tidak lagi punya hutang, apapun, panen kita sukses, panen kita tidak sukses, apapun, Bapak Dewan datang ke sini gitu ya, alhamdulillah bisa mengajukan proposal ala syukrika, maksudnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Ibu Lurah, Bapak Dewan ke sini itu kan atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak meridai hadir, ya nggak akan hadir. Pasti akan ada halangan. Oh, saya tidak bisa karena ada ini, saya tidak bisa karena. Tapi malam ini Allah hadirkan, Allah izinkan, Allah ridhoi berkumpul bersama kita untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, wa husni ibadatik, dan senantiasa, ya Allah bimbing saya untuk senantiasa lebih baik dalam beribadah setiap harinya. Mau hafal doanya Ibu? Ikuti saya ya Bu ya. 3 kali aja, setelahnya silahkan tanya ke anak-anaknya, insya Allah anak-anaknya lebih mudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, itu wasiat cinta Rasulullah kepada Sayyidina Muaz. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa senantiasa istiqomah dalam keadaan apapun, kita senantiasa bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik senantiasa beribadah setiap harinya. Amin ya robbal. Cukup sekian dari saya karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir 11 malam. Terakhir ada tausiah yang insya Allah lebih mendalam lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Bagi Bapak dan Ibu semuanya, billahi wat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.